So, aku hari ini mau kasih kalian materi tentang akuntansi keuangan kelas 12. Nah, materinya ini mengenai apa sih? Materinya ini mengenai kas kecil atau petty cash yang biasa kita sebut ya. Nah, yuk langsung aja ke materi yang akan sampaikan. Oke, mari kita mulai. Guys, apa kalian tahu tentang kas kecil atau petty cash? Ini tuh materi yang sedang lagi dibahas di kelas 12 nih. Nah, apa sih sebenarnya kas kecil? Apa sih sebenarnya yang disebut petty cash itu? Nah, jadi kas kecil ini adalah sejumlah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran perusahaan yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayarkan dengan cek. Nah, ternyata kas kecil ini punya karakteristik loh. Nah, karakteristiknya itu apa aja? Karakteristik kas kecil itu yang pertama, jumlahnya dibatasi. Jadi tidak kurang, tidak lebih juga. Jadi emang udah ditentuin, udah dibatasi. Nah, yang kedua, digunakan untuk transaksi-transaksi yang kecil. Jadi kalau misalnya perusahaan mengeluarkan transaksi kecil untuk membiayainya, itu pakai petty cash atau disebut dengan kas kecil. Nah, yang ketiga, petty cash ini dia disimpan di tempat yang khusus. Kayak gimana sih tempat khusus itu? Tempat khusus kayak box khusus gitu kan. Terus juga kayak amplop, dia juga bisa disimpan di situ. Nah, terus yang keempat, petty cash ini ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan. Jadi si petty cash ini atau si kas kecil ini tuh tugasnya yang megang tuh petugas keuangan gitu. Nah, fungsinya apa aja dari kas kecil ini? Pasti kan kas kecil juga punya fungsi kan? Nggak mungkin nggak punya. Nah, yang pertama, fungsi dari kas kecil ini ada yang namanya fungsi kas. Nah, fungsi kas ini apa sih? Fungsi kas ini dia untuk mengisi cek, untuk meminta otorisasi terhadap cek, dan menyerahkan cek. Nah, terus yang kedua, dia ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini dia semacam fungsi yang digunakan untuk pencatatan pengeluaran, pencatatan transaksi yang dilakukan perusahaan. Nah, terus yang ketiga, fungsi pemegang dana kas kecil. Nah, fungsi ini dia untuk penyimpanan dana kas kecil. Untuk pengeluaran kas kecil juga sesuai dengan otorisasi penjabat petunjuk gitu. Nah, terus yang keempat, dia fungsi pembayaran tunai. Jadi si petty cash ini atau kas kecil ini dia memerlukan yang namanya fungsi ini. Fungsi ini tuh pemakaian dana kas kecil, dia memerlukan pembayaran yang tunai serta dipertanggungjawabkan kepada pemegang dana kas kecil. Nah, yang selanjutnya ada fungsi pemeriksaan intern. Nah, fungsi pemeriksaan intern itu dia kayak perhitungan kas kecil, kayak pencocokan secara periodik, pencocokan hasil perhitungan dengan catatan kas. Jadi kas kecil ini tuh dicocokin gitu di fungsi pemeriksaan intern gitu sih. Nah, selanjutnya kita bakal lihat lagi nih, ternyata kas kecil ini punya tujuan. Nah, tujuan dari kas kecil ini tuh apa? Nah, tujuan dari kas kecil ini, dia yang pertama, dia menangani masalah perlengkapan kantor. Nah, dia juga menghindari beban staf. Jadi biar para
staf atau para karyawan yang ada di perusahaan itu tidak terbebani gara-gara ada kas kecil. Makanya kas kecil digunakan untuk memudahkan beban dari si staf tersebut atau dari karyawan tersebut. Nah, terus ini juga ada yang namanya menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis dan tidak praktis. Jadi kan kas kecil ini kan dia untuk pengeluaran yang jumlahnya kecil kan, relatif kecil. Nah, nggak mungkin dong kalau misalnya nggak sistematis ya kan, terus juga nggak praktis ya kan, pasti perusahaan juga bakal gunain yang lebih mudah, yang lebih praktis. Ya contohnya apa? Ya contohnya kas kecil gitu. Nah, terus juga yang selanjutnya ada mempercepat aktivitas atasan dalam menggunakan dana kas kecil secara mendadak. Jadi apabila si perusahaan tersebut atau si atasan tersebut memerlukan dana secara mendadak, adalah yang namanya kas kecil, sehingga si kas kecil ini dia mendanai keperluan yang mendadak. Nah, terus kas kecil tadi kan udah disebutin tuh ya, udah disebutin pengertiannya, udah disebutin tujuannya, udah disebutin semuanya tentang kas kecil. Nah, tapi ada yang kurang. Dokumen yang digunakan untuk kas kecil apa? Nah, dokumen yang digunakan untuk kas kecil ini ada beberapa. Yang pertama, dia ada bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini dia sebagai perintah pengeluaran kas dari bagian akuntansi. Jadi kalau untuk mengeluarkan jumlah yang relatif kecil, uang yang jumlahnya relatif kecil untuk mendanai perusahaan, dia butuh yang namanya bukti kas keluar. Biar nanti dicatat dalam si bagian staf akuntansinya gitu. Nah, terus yang kedua ini cek. Nah, cek ini dia sebagai pembentukan dan pengisian kembali kas kecil dengan melibatkan bank gitu. Jadi kas kecil ini dia bisa diisi lagi. Kalaupun emang tinggal sedikit karena dipakai buat mendanai transaksi, dia bisa diisi lagi, diisinya dengan pakai cek. Nah, terus juga ada yang namanya permintaan pengeluaran kas kecil. Permintaan pengeluaran kas kecil ini dia untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecil. Jadi apabila si suatu perusahaan atau si suatu atasan memerlukan dana kas kecil, nah dia bakal ada yang namanya bukti permintaan pengeluaran kas kecil. Jumlahnya berapa, digunain untuk transaksi jenis apa, ya kan? Nah, itu fungsinya bukti permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, yang selanjutnya ada permintaan pengisian kembali kas kecil. Jadi, fungsi ini dia untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar guna pengisian kembali kas kecil. Jadi kas kecil ini kan bisa diisi lagi. Jadi kalau misal untuk mendanai biaya atau transaksi yang dilakukan perusahaan, kalau misal udah tinggal sedikit pasti bakal diisi lagi sama si suatu perusahaannya, sama si dana kas kecil ini. Nah, itu penting sekali dalam kas kecil atau petty cash. Nah, terus juga di sini ada juga yang namanya catatan dalam akuntansi yang digunakan untuk kas kecil. Nah, catatannya apa aja sih catatan akuntansinya? Nah, yang pertama, dia harus ada yang namanya jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas ini untuk apa? Untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, jadi jurnal pengeluaran kas ini dia emang sengaja ada dalam catatan akuntansi yang digunakan karena untuk mencatat pengeluaran
yang dilakukan si suatu perusahaan atau si suatu atasan. Nah, terus juga ada yang namanya register check. Nah, register check ini dia berfungsi untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan. Mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, terus juga ada yang terakhir itu jurnal pengeluaran kas kecil. Dia gunanya untuk apa? Gunanya untuk alat distribusi pendebitan yang timbul akibat pengeluaran kas kecil. Nah, teman-teman, gimana, apa kalian udah paham tentang materi yang aku bagiin hari ini? Jadi hari ini aku bagiinnya materinya seputar ini khusus banget sih, kas kecil itu materi yang lagi dibahas sama kelas 12. Nah, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan tentang dana kas kecil. Maaf kalau misalnya ada salah kata, jangan lupa like and subscribe. Bye bye, jumpa di video selanjutnya guys.